18.03.0 itu nilai $1 Amerika hari ini. Berhenti sebentar dan pikirkan ini. 10 tahun lalu $1 harganya 11.000. 5 tahun lalu 14.000. Hari ini 18.030. Artinya dalam satu dekade, rupiah kehilangan hampir 40% nilainya terhadap dolar. Tapi bukan itu yang seharusnya paling mengkhawatirkan kamu. Yang seharusnya membuatmu tidak bisa tidur malam ini adalah ini. Setiap rupiah yang kamu simpan di rekening tabunganmu, nilainya sedang terkikis setiap hari, diam-diam tanpa kamu sadari. Dan hampir tidak ada yang membicarakannya secara jujur. Sampai hari ini. Di video ini, ada 3 hal yang akan kita bedah bersama. Pertama, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan rupiah, dan mengapa ini bukan hanya masalah ekonomi makro yang jauh dari kehidupan kamu. Kedua, bagaimana mekanisme pencurian diam-diam ini bekerja terhadap tabungan, gaji, dan daya beli kamu setiap harinya. Dan ketiga, apa yang bisa kamu lakukan sekarang, minggu ini, untuk melindungi nilai kerja kerasmu sebelum terlambat. Sebelum kita masuk ke data, izinkan aku tanya sesuatu yang sangat sederhana. Kapan terakhir kali kamu merasa harga sesuatu yang biasa kamu beli tiba-tiba terasa mahal? Mungkin waktu beli beras bulan lalu. Mungkin waktu bayar tagihan listrik yang tiba-tiba naik. Mungkin waktu isi bensin dan kamu sadar uang yang sama sekarang dapat lebih sedikit dari sebelumnya. Itu bukan perasaanmu yang salah. Itu bukan karena kamu boros. Itu adalah inflasi dan depresiasi rupiah yang sedang bekerja secara langsung di dalam dompetmu. Dan yang membuat situasi ini berbeda dari krisis-krisis sebelumnya, kali ini dampaknya jauh lebih dalam, jauh lebih lama, dan jauh lebih sulit untuk pulih. Mari kita lihat datanya. Mari kita mulai dari fakta yang paling dasar, tapi paling jarang dijelaskan secara utuh. Rupiah bukan baru sekarang melemah. Ini adalah tren jangka panjang yang sudah berjalan puluhan tahun. Tahun 1998 krisis moneter Asia, rupiah sempat menyentuh Rp17.000 per dolar. Tapi saat itu ada krisis sistemik yang jelas terlihat. Tahun 2008, krisis finansial global, rupiah tembus 12.000. Tahun 2015, rupiah kembali ke 14.000 lebih. Dan sekarang, 2026 kita berada di 18.030, dan ini bukan kondisi krisis akut, ini kondisi yang dianggap normal baru. Itulah yang paling berbahaya. Ketika sesuatu yang sebenarnya mengkhawatirkan mulai terasa normal, orang berhenti waspada, orang berhenti bergerak, dan saat itulah kerusakan terbesar terjadi secara diam-diam. Sekarang, ada 3 faktor utama yang menekan rupiah saat ini, dan ketiganya bekerja bersamaan. Faktor pertama, defisit transaksi berjalan. Indonesia mengimpor lebih banyak dari yang diekspor. Setiap kali Indonesia membeli barang dari luar negeri, minyak, mesin, bahan baku, elektronik, kita butuh dolar. Permintaan dolar naik. Rupiah melemah. Ini bukan masalah baru, tapi skalanya semakin besar seiring Indonesia semakin tergantung pada impor untuk kebutuhan dasarnya sendiri. Faktor kedua, perbedaan suku bunga global. Amerika Serikat menjaga suku bunga tinggi untuk melawan inflasi mereka. Artinya, uang global lebih tertarik parkir di aset dolar yang memberikan imbal hasil tinggi dibanding aset negara berkembang termasuk Indonesia. Hasilnya, modal asing keluar dari Indonesia. Rupiah tertekan. Faktor ketiga, ketidakpastian geopolitik global. Ketegangan antara kekuatan besar dunia, Amerika, China, Eropa, menciptakan ketidakpastian yang membuat investor global lari ke aset paling aman, dolar. Setiap kali ada gejolak global, rupiah yang pertama terkena dampaknya. 3 faktor ini tidak akan hilang dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Artinya, tekanan terhadap rupiah bersifat struktural, bukan sementara. Tapi tunggu, selama ini mungkin kamu berpikir, ya sudah, rupiah melemah, itu masalah makroekonomi, urusan pemerintah, dan bank sentral. Izinkan aku tunjukkan mengapa pemikiran itu berbahaya. Karena pelemahan rupiah bukan hanya tentang nilai tukar di papan money changer. Ini tentang berapa banyak kehidupan yang bisa kamu beli dengan hasil kerja kerasmu. Mari kita bicara tentang sesuatu yang hampir tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Namanya silent wealth erosion, atau dalam bahasa sederhananya, pengikisan kekayaan yang tidak terasa. Ini cara kerjanya. Kamu punya tabungan 100 juta di rekening bank. Suku bunga tabungan bank rata-rata di Indonesia saat ini sekitar 2-3% per tahun. Kamu pikir uangmu tumbuh, tahun depan jadi 102 juta. Bagus.
Tapi, inflasi Indonesia saat ini bergerak di kisaran 2,5 sampai 4% per tahun. Artinya, secara daya beli, uangmu tidak tumbuh, uangmu menyusut. Bukan hanya itu, setiap kali rupiah melemah terhadap dolar, harga semua barang yang Indonesia impor naik, dan Indonesia mengimpor hampir segalanya. Bahan bakar minyak, Indonesia masih importir net minyak. Gandum untuk roti dan mie instan hampir 100% impor. Kedelai untuk tahu dan tempe, mayoritas impor. Bahan baku obat-obatan hampir 90% impor. Komponen elektronik hampir seluruhnya impor. Jadi ketika rupiah melemah 10%, harga semua barang ini naik, inflasi meningkat, dan nilai real tabunganmu terkikis lebih dalam. Sekarang mari kita hitung dengan angka nyata. Misalkan 5 tahun lalu kamu menyimpan 100 juta di tabungan biasa. Dengan bunga 2,5% per tahun selama 5 tahun sekarang jadi sekitar 113 juta. Tapi selama 5 tahun itu rupiah melemah rata-rata 4-5% per tahun terhadap dolar. Artinya, secara nilai, dolar uang 100 juta kamu 5 tahun lalu setara sekitar 6.800 dolar kurs 14.700. Rupiah 113 juta kamu sekarang, nilainya hanya 5.546 dolar, kurs 18.030. Kamu menabung 5 tahun, tapi kekayaan realmu dalam satuan nilai global justru berkurang hampir 1.254 dolar. Itulah pencurian diam-diam yang sedang terjadi setiap hari pada setiap orang yang menyimpan uang hanya di rekening tabungan biasa. Dan ada satu kelompok yang paling parah terdampak oleh ini semua. Kelas menengah Indonesia yang hidup dari gaji bulanan. Bukan orang miskin karena mereka tidak punya tabungan yang bisa terkikis. Bukan orang sangat kaya karena mereka punya aset produktif yang nilainya justru naik saat rupiah melemah. Yang paling terpukul adalah kamu yang bekerja keras, menabung rajin, hidup disiplin, tapi sistemnya tidak dirancang untuk melindungimu. Sekarang pertanyaan yang paling jarang diajukan dalam diskusi ekonomi Indonesia. Jika rupiah melemah merugikan banyak orang, siapa yang justru diuntungkan? Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah mekanisme ekonomi yang bisa diverifikasi siapapun. Pertama, eksportir besar. Perusahaan yang menjual komoditas, batu bara, kelapa sawit, nikel, karet dalam dolar. Ketika rupiah melemah, pendapatan dolar mereka yang dikonversi ke rupiah nilainya melejit. Mereka kaya saat rupiah jatuh. Kedua, pemilik aset properti premium. Harga properti di lokasi strategis Indonesia cenderung mengikuti atau melampaui inflasi. Saat rupiah melemah dan harga naik, nilai properti mereka naik dalam rupiah. Kekayaan mereka terlindungi secara otomatis. Ketiga, pemegang aset dolar dan emas. Siapapun yang sudah mengalokasikan sebagian kekayaannya dalam bentuk dolar, emas, atau aset yang tidak terpengaruh depresiasi rupiah, secara otomatis kekayaannya tumbuh saat rupiah melemah. Lihat polanya? Orang yang sudah kaya memiliki aset yang secara alami terlindungi dari, bahkan diuntungkan oleh pelemahan rupiah. Orang kelas menengah yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk rupiah tunai di rekening tabungan biasa adalah pihak yang menanggung beban terbesar. Ini bukan kebetulan, ini adalah struktur sistem keuangan yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Dan satu-satunya cara untuk tidak menjadi korban sistem ini adalah memahaminya dan bergerak sebelum terlambat. Sekarang, pertanyaan yang paling relevan untuk kamu. Kemana rupiah akan bergerak dalam 12-24 bulan ke depan? Tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti, tapi data memberikan kita gambaran yang cukup jelas tentang 3 skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama, stabilisasi di kisaran 17.000 sampai 18.000. Ini adalah skenario paling mungkin. Jika Bank Indonesia berhasil mempertahankan suku bunga tinggi, ekspor komoditas tetap kuat, dan tidak ada gejolak global baru, rupiah tetap tertekan tapi tidak jatuh lebih dalam. Skenario kedua, pelemahan lanjutan ke 18.500 sampai 20.000. Ini terjadi jika The Fed Amerika tetap hawkish, ketegangan geopolitik meningkat, atau ada gejolak politik domestik yang menggoyahkan kepercayaan investor. Probabilitas cukup signifikan berdasarkan kondisi saat ini. Skenario ketiga, penguatan kembali ke 15.000 sampai 16.000. Ini adalah skenario optimis yang membutuhkan kondisi ideal. Penurunan suku bunga global yang signifikan, reformasi struktural ekonomi Indonesia yang masif, dan kondisi geopolitik yang membaik. Dalam jangka pendek, probabilitasnya rendah. Kesimpulan dari proyeksi ini sederhana. Dalam semua skenario yang realistis, nilai rupiah tidak akan kembali ke 11.000 atau 12.000 dalam waktu dekat. Artinya, kondisi ini adalah realita yang harus kamu hadapi dan adaptasi bukan ditunggu berlalu.
Aku tahu ini bukan hal yang menyenangkan untuk didengar, tapi izinkan aku luruskan satu hal. Tujuan dari semua analisis ini bukan untuk membuatmu pesimis tentang Indonesia atau tentang masa depanmu. Tujuannya adalah satu, agar kamu tidak menjadi korban dari sistem yang sebenarnya bisa kamu navigasi jika kamu tahu caranya. Dan sekarang kamu tahu, jadi mari kita bicara tentang apa yang bisa dilakukan. 5 langkah konkret, berurutan, bisa dimulai minggu ini. Langkah pertama, audit total komposisi aset kamu hari ini. Ambil selembar kertas atau buka notes di HP-mu dan hitung berapa persen total kekayaanmu ada dalam bentuk rupiah tunai di rekening tabungan biasa. Jika jawabannya lebih dari 80%, kamu berada dalam zona rentan depresiasi yang sangat tinggi. Ini bukan tentang jumlah uangnya, 5 juta atau 500 juta, prinsipnya sama. Konsentrasi berlebihan dalam satu mata uang yang sedang tertekan adalah resiko yang tidak perlu kamu ambil. Audit ini harus jadi pondasi dari semua langkah berikutnya. Kamu tidak bisa membuat keputusan yang tepat tanpa tahu di mana posisimu sekarang. Langkah kedua, pastikan dana darurat kamu sudah ada sebelum berpikir tentang diversifikasi. Ini urutan yang sering dibalik orang, dan itu berbahaya. Dana darurat adalah 3-6 bulan pengeluaran bulanan yang tersimpan dalam bentuk sangat liquid, bisa diakses kapan saja dalam 1-2 hari. Rekening tabungan biasa justru tempat yang tepat untuk dana darurat ini karena likuiditasnya tinggi. Jadi bukan berarti rekening tabungan biasa itu buruk untuk semua tujuan. Yang buruk adalah menyimpan semua kekayaanmu di sana. Dana darurat dulu, baru diversifikasi. Ini bukan fleksibel, ini urutan yang wajib. Langkah ketiga, mulai diversifikasi sebagian asetmu ke instrumen yang nilainya tidak terikat penuh pada rupiah. Ini bukan saran investasi spesifik, ini adalah prinsip perlindungan nilai yang sudah dipraktikkan orang-orang yang berhasil mempertahankan kekayaannya selama puluhan tahun. Ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan sesuai profil risiko masing-masing. Emas, aset tertua di dunia sebagai penyimpan nilai. Harga emas bergerak berlawanan dengan dolar dan rupiah. Ketika rupiah melemah, harga emas dalam rupiah naik. Bisa dimulai dari jumlah sangat kecil melalui platform emas digital. Obligasi negara berbasis dolar, seperti SBN Falas yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Lebih aman dari saham, memberikan imbal hasil lebih baik dari tabungan, dan nilainya terlindungi dari depresiasi rupiah. Reksadana berbasis dolar atau pasar uang global memberikan eksposur ke aset luar negeri tanpa harus membuka rekening di bank asing. Deposito valuta asing dan simpanan dalam dolar di Bank Indonesia yang sudah diregulasi dan aman. Tidak perlu pindahkan semua, cukup 10-20% dari total aset sebagai permulaan. Tujuannya bukan kaya dari diversifikasi ini. Tujuannya adalah memastikan kerja keras 5 tahun ke depan tidak habis terkikis diam-diam. Langkah keempat, dan ini adalah pengubah permainan jangka panjang. Cari cara untuk mendapatkan sebagian penghasilan dalam mata uang yang lebih kuat dari rupiah. Ini terdengar sulit, tapi di era digital sekarang, ini lebih mudah dari yang pernah ada sebelumnya. Punya skill desain grafis? Ada platform global yang membayar dalam dolar. Punya kemampuan menulis atau menerjemahkan? Ada pasar global yang membayar lebih baik dari pasar lokal. Punya keahlian teknis, coding, data analisis, digital marketing? Permintaan global untuk skill ini tidak pernah setinggi sekarang. Bahkan menghasilkan 100-300 dolar per bulan dari pekerjaan freelance global itu setara 1,8 juta sampai 5,4 juta per bulan dengan kurs sekarang. Dan setiap kali rupiah melemah, nilai rupiah dari penghasilanmu itu justru naik otomatis. Kamu tidak hanya melindungi kekayaan, kamu membangun sumber penghasilan yang tumbuh seiring rupiah melemah. Langkah kelima, investasikan pada kemampuan yang nilainya tidak bisa didepresiasi oleh rupiah manapun. Skill kamu tidak bisa dilemahkan oleh bank sentral manapun. Kemampuan berpikir analitis, berkomunikasi secara kompleks, memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan AI, itu adalah aset yang justru semakin berharga di dunia yang semakin tidak pasti. 1 kursus relevan per kuartal, 1 networking strategis per bulan, 1 skill baru yang bisa dimonetisasi per semester. Ini adalah investasi dengan ROI tertinggi yang bisa kamu buat di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang. Jadi ini yang perlu kamu pegang dari video hari ini. Rupiah di 18.030 bukan hanya angka di papan money changer.
Itu adalah sinyal bahwa nilai kerja kerasmu sedang terancam secara struktural setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan sistem ini tidak akan berubah untuk melindungimu secara otomatis. Yang harus berubah adalah cara kamu meresponsnya. Langkah pertama, audit komposisi asetmu hari ini. Langkah kedua, pastikan dana darurat 3-6 bulan ada sebelum apapun. Langkah ketiga, diversifikasi 10,20% ke aset tahan inflasi. Langkah keempat, mulai bangun penghasilan dalam mata uang yang lebih kuat. Langkah kelima, investasikan pada skill yang tidak bisa didepresiasi. Coba jawab pertanyaan ini. Berapa persen kekayaanmu yang ada dalam bentuk rupiah tunai di tabungan biasa? Dan apakah kamu pernah memikirkan resiko ini sebelumnya? Tulis jujur di kolom komentar. Tidak ada jawaban yang salah. Kita diskusikan bersama. Kalau video ini membuka perspektif baru untukmu, tolong bagikan ke satu orang yang kamu pikir perlu mendengar ini. Dan subscribe sekarang karena video berikutnya akan membahas sesuatu yang lebih spesifik dan lebih dalam. Sampai ketemu di video berikutnya. Ini Mind Vibe, memahami masa depan, mengambil kendali hidup.